Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita untuk tetap berada di dalam keimanan dan selalu ingin untuk melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang amat sangat besar, yaitu nikmat keimanan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keimanan yang Allah telah berikan ke dalam hati sanubari kita terus semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin mantap, sehingga sampai ke akhir hayat kita tetap menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam pada baginda Nabi Yunal Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah izinkan kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di dunia kita diakui sebagai umatnya, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di akhirat kelak Allah juga izinkan kita untuk bisa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, sebagai rukun khutbah kembali khatib mengingatkan, hayya, mari kembali kita nattaqillah, kita perbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang telah kita bacakan tadi, Allah meminta kita untuk terus memperbaharui, terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan menjadi bekal kita, yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Itulah satu-satunya teman kita yang akan selalu memperjuangkan kita, membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan waktu yang tersisa bagi kita dalam kehidupan kita saat ini adalah bahagian dari kesempatan yang Allah berikan untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukankah standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan? Orang yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah mengatakan, ala fil jasadin mudghah, di dalam tubuh kita ada satu gumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila segumpal daging ini baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan baik jasadu kullu, seluruh fisik, seluruh jasad akan ikut baik. Walakin akan tetapi idza fasadat,
Namun apabila segumpal daging ini rusak, fasadil jasadu kulluh, maka ia juga berpengaruh, memberi efek buruk kepada sekalian tubuh, sekalian jasad. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, itulah segumpal daging, ala wahya al-qalbu. Dialah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan qalbu, hati, hati kita. Tentu yang dimaksud dengan hadis ini bukan qalbu jasad. Ini adalah qalbu yang tidak kelihatan oleh mata kasat mata kita, tetapi ia ada. Dia adalah bahagian ruhiyah, batiniah yang ada, yang Allah titipkan, Allah instalkan ke dalam tubuh kita. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib mengingatkan diri khatib dan kita semua, jangan sampai kolbu ini rusak. Karena ketika ia rusak, seluruhnya menjadi rusak. Luar biasanya ketika kolbu menjadi rusak, aspek lain, mata, pendengaran pun ikut rusak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah katakan, ada orang yang punya hati, tetapi hatinya tidak mampu memahami, tidak ia gunakan dengan baik. Maka efek berikutnya adalah lahum a'yunun la yubsiruna biha. Orang yang tidak menggunakan, tidak menjaga hatinya, maka matanya pun akan ikut rusak. Walahum adanun, ia juga punya pendengaran, punya telinga, akan tetapi la yasma'una biha, ia tidak bisa menggunakan pendengarannya. Ulaika kal an'am. Ini lebih luar biasa jamaah rahimakumullah. Ketika hati sudah tidak baik, mata tidak bisa melihat, pendengaran juga sudah tidak berfungsi, lalu Allah katakan ulaika kal an'am, mereka itu lebih hina daripada binatang, balhum adall, bahkan lebih hina jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu penting kita menjaga hati ini. Jangan sampai hati kita rusak, jangan sampai hati kita mati. Hati yang mati, hati yang rusak, maka ia tidak sensitif, dia tidak mampu melihat, dia tidak mampu merasakan. Ibarat radar yang bisa mendeteksi sesuatu, ia sudah pada, dia sudah tidak berfungsi lagi, tidak bisa membaca, tidak sensitif lagi. Bukankah kita gelisah apabila kita bersama, di samping kita ada orang yang hatinya mati, dia tidak sensitif. Kalau berbicara, pembicaraannya menyakitkan hati. Kalau berdiskusi, diskusinya membuat hati kita menjadi gelisah. Kalau ia ada di tengah perkumpulan, ia selalu membuat perkumpulan menjadi tidak nyaman. Ini salah satu bentuk di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Ahmad, juga Ibnu Majah. Orang yang buruk, kata Rasulullah, adalah orang yang apabila ia hadir di perkumpulan atau di tengah-tengah orang, lalu ia memberi efek yang buruk. Orang yang bersahabat menjadi berpecah belah, keluarga menjadi berpecah belah. Ini akibat ketika al-qalbu, hati, sudah menjadi mati atau menjadi rusak. Dan lebih berbahaya lagi jamaah rahimakumullah, hati itu bahkan bisa lebih keras daripada batu. Fi qulubihim, di dalam hati kita ketika marid, ketika sakit, dia bisa kal hijarah au qaswah, dia bisa seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Ketika di awal surah Al-Baqarah, tatkala manusia sudah tidak berfungsi lagi alat panca inderanya, tidak berfungsi. Kenapa? Kata Allah pertama, khatamullahu ala qulubihim. Yang pertama ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati-hati kita. Setelah itu baru pendengaran kita,
baru penglihatan kita. Subhanallah, tatkala fasadat, apabila hati yang hanya segumpal, kata Rasulullah, ia telah menjadi rusak, ia telah sakit, maka semuanya ikut rusak. Pikiran, ide, kreativitas yang lahir dari hati yang rusak hanya akan membawa kerusakan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita kaum muslimin, istaftil qalbak, sering-sering membuka hati, berdiskusi dengan hati, agar hati bisa digunakan dengan baik. Dan ciri hati yang baik, ciri hati yang hidup adalah ia mampu dengan sangat cepat merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila disebutkan tentang Allah, atau orang berbicara tentang ubudiyah, maka ia bisa dengan cepat dan sensitif menerimanya. Apabila kebaikan diceritakan di hadapannya, maka fitrah baginya mampu cepat menerimanya. Sebaliknya, hati yang sudah membatu kebaikan yang itu sebenarnya menguntungkan dirinya, ia pun tidak bisa mencernanya. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan agar hati kita mampu lebih sehat, lebih kuat, lebih sensitif merasakan, melihat, bahkan diminta oleh Allah berfikir, memikirkan hal-hal yang Allah telah ciptakan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kembali khatib mengingatkan tujuan kita diciptakan di muka bumi hanya untuk ya'budunallah, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menyembah Allah, kita butuh hidayah, petunjuk Allah. Karena banyak orang yang ternyata Allah berikan ujian, bahkan ia bukan mendapatkan hidayah, malah mendapatkan kesesatan. Sehingga Rasulullah mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang selalu membolak-balik hati, tsabbit qalbina ala dinik aw ala ta'atik. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk selalu taat kepadamu, untuk selalu beribadah kepadamu. Artinya apa? Kita butuh hidayah Allah. Dan hidayah Allah tempatnya adalah di dalam hati kita. Ia ibaratkan wadah. Wadah ini harus terus disucikan, agar ketika cahaya hidayah itu datang, wadah ini siap untuk menampungnya. Mudah-mudahan semakin hari semakin mantap wadah kita, dan semakin siap kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa kulla ibadatina ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis salah. Allahu Akbar.